Oke, sekarang adalah video lanjutan pengamatan dari penetasan Artemia. Ada 4 sampel seperti video sebelumnya yang sudah dijelaskan. Yang ini yang dekapsulasi, yang sebelah kiri, ya. Berarti yang ini yang direndam dengan klorin, terus yang dihidrasi juga, yang dikasih yang direndam dengan air tawar dulu sebelumnya. Yang ini yang non dekap. Kalau ini yang kita naikin suhunya, pokoknya yang ini yang sesuai dengan prosedur penetasan Artemia yang ada. Prosedur penetasan dekapsulasi Artemia. Kalau yang ini kita hidrasi, kita rendam dengan air tawar, tapi tidak diberi klorin, tidak direndam dengan klorin, ditetaskan pada suhu ruang. Ya, yang belakangnya tidak didekap, direndam pakai air juga tadi dihidrasi, tapi ditetasinnya pakai suhu 30 derajat Celcius. Ini agak hangat, ini dingin. Dan yang paling kanan yang ini, ya, yang paling kanan itu ini yang langsung. Jadi dia nggak direndam dulu air tawar, nggak didekap, langsung dimasukin ke media penetasan, ke air bersalinitas, langsung ditetasin. Suhunya juga suhu ruang. Nanti ini adalah 4 sampel yang akan kita bandingkan lama waktu penetasannya dan jumlah tetasnya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran. Udah dipasang heater, udah dikasih lampu, udah dikasih lampu. Heater itu pemanas air, tentu saja pemanas air namanya heater. Jadi kalau pakai heater itu kita mengatur suhu air, bukan mengatur sih, ya mengatur dan menjaga agar suhu airnya tetap di angka itu. Tapi heater ini kalau misalkan suhu airnya udah sampai, jadi gini, ini heater, ini dari Atman. Kalau yang saya pegang ini heater 200 watt. Kalau yang dipakai ini, yang di sini ini heater 50 watt. Pemanas air, ini pemanas air. Heater 200 watt ini dia ada settingan suhunya. Nih lihat sebelah sini. Dia ada settingan suhunya, ya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada bar. Kalau paling atas ini 34. Kalau kita putar, di sini ada pemutarnya. Kalau kita putar, dia jadi merah. Terus nanti ada tulisan angkanya. Nah, berarti suhu di heater ini, suhu airnya ada. Kalau yang ini nih, yang paling atas ya, ini kita setting 34. Kalau di sini ya, kalau gini. Kalau kita turun ke bawah, settingnya jadi 32, ke bawah jadi 30, ke bawah lagi jadi 28, terus 26. Kelihatan nggak? 26. Bentar. Ya, ada merahnya kan? Terus turun lagi, 20, paling bawah itu 20, paling atas itu 34. Nah, ini untuk yang 200 watt ini untuk air 800 liter. Ini untuk air 800 liter. Seringkali ketika kita, misalkan ini dipasang di air 800 liter, ketika kita pasang setting suhunya 30, si airnya itu kadang suhunya ada di atas 30, ya, ada di atas 30 atau di bawah 30. Jadi dia terpengaruh juga oleh kondisi lingkungan. Jadi kalau memang ingin terus terjaga suhunya, harus di tempat yang tertutup,
Jadi kalau misalkan akuariumnya ditutup pakai plastik atau dikelilingi oleh styrofoam atau ditutup pakai styrofoam. Baru suhunya bisa lebih terjaga. Terus heater ini juga kalau misalkan udah panas, ya, dia ini mati. Terus nanti suhunya turun. Jadi kalau menggunakan heater agar suhu stabil itu lebih baik wadah pemeliharaannya tertutup bagian atas kanan sama kirinya, baru heaternya di bawah. Kurang lebih seperti itu untuk heater. Ada yang 75, ada yang 100, ada yang 150, ada yang 50. Beda wattnya, beda kapasitas airnya. Jadi kalau misalkan kamu tanknya kapasitas airnya besar, pakainya yang wattnya besar, jangan yang wattnya kecil. Kalau yang wattnya kecil itu untuk jumlah air yang lebih sedikit. Contohnya seperti yang sekarang ini. Yang sekarang ini heaternya disetting di 26 derajat. Nanti kita coba ukur suhunya ada di berapa. Kalau tadi sebelum video ini direkam suhunya ada sekitar di 30 derajat Celcius. Kenapa bisa kayak gitu? Karena airnya sedikit. Karena airnya cuma 1 liter. Sementara yang 50 watt ini dia untuk kapasitas air sekitar 50 sampai 60 liter. Bisa naikin suhu segitu. Oke. Itu heater yang dipakai untuk manasin, untuk menaikkan suhu. Terus wadah penetasannya seperti yang sudah saya sebutkan, bikin corong dari botol aqua bekas. Terus di bawahnya, ya kalau kita lihat di bawahnya ini ada keran aerasi. Ya, ini ada keran aerasi. Ada keran aerasi untuk ngatur gelembung yang keluarnya. Kalau misalkan terlalu besar kita kecilin, kalau misalkan terlalu kecil kita besarin. Kayak ini terlalu kecil, kita besarin dikit. Jadi sampai si kiste artemianya teraduk dengan sempurna, tidak menumpuk pada bagian dasar. Itu salah satu poin penting dalam melakukan penetasan artemia. Gelembung ini sumbernya dari aerator biasa, aerator yang kecil. Yang ini yang 2 lubang itu saya bagi ke 4 lubang. Untuk lampunya saya pakai ring light, kebenaran adanya ring light. Jadi ini lampu LED. Nanti kita ukur luxnya sesuai dengan apa yang diperintahkan pada pada panduannya, pada perintah penetasannya yang ada di kemasan. Berapa kalau di kemasan ini untuk luxnya itu 2000 ya kalau nggak salah, 2000 lux tuh ada 2000 lux. Oke. Yang akan kita lakukan adalah mengukur suhu, mengukur pH, mengukur lux. Terus kita akan melakukan sampling dengan mengambil 2 mili air, 2 mili media penetasan. Sebenarnya samplingnya bisa ditimbang, tapi ditimbang itu agak sulit karena timbangannya tidak terlalu teliti. Jadi misalkan dari 1 gram teman-teman menimbang 0,1, terus dihitung 0,1 itu ada berapa butir. Terus nanti pas netes bakal susah menghitung butirnya karena menimbang artemianya juga sulit. Makanya dalam 1 gram itu kita ditetaskan dalam 1000 mili dalam 1 liter. Terus nanti kita ambil 2 mili. Terus kita hitung. Penghitungan dan pengambilannya kita ulang 3 kali, nanti diambil nilai rata-ratanya. Ini pipet tetes yang saya pakai ini yang ada ukuran milinya, kelihatan kan ya.
1, ya ini barnya 2, terus ada 3, terus ada 4, ada 5. Ini kalau penuhnya 5 mili. Nanti kita ambilnya 2 mili aja untuk dihitung. Kelihatan kan? 2 mili aja untuk dihitung. Ini pipet tetes. Selanjutnya ada lux meter. Selanjutnya ada lux meter. Ini lux meter. Cara penggunaannya mudah, tinggal dinyalain aja ininya, dibuka ininya. Nanti ini yang membaca suhunya, suhu cahayanya. Terus ada juga pH meter dari Lutron. Ini pH meternya, ya. Ini pH meternya. Terus ini kabelnya, indikator yang membacanya, ya. Cara menggunakan ini nanti tinggal dicolokin, terus dicelupin, terus dibaca. Dipastikan pH meter ini sudah terkalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Biasanya kalau yang dipelihara dengan benar pH meternya itu ada tanggalnya, tanggal kapan dia harus dikalibrasi, setiap sebulan sekali atau setiap 2 bulan sekali dan seterusnya. Ada tanggalnya di sini. Jadi nanti di tanggal segitu harus sudah dikalibrasi lagi. Ini karena baru, jadi masih bagus. Belum perlu dikalibrasi. Cara kalibrasinya gimana nantilah diceritainnya ketika pengukuran. Oke, yang akan kita periksa pertama adalah cahayanya. Dibuka logbooknya, dicatat, ya. Ini dibuka, ini yang bacanya nanti. Terus kita deketin, ya. Ini ada berapa? Kita deketin, kita tunggu sampai terbaca. Kalau kurang kita tambahin cahayanya. Atau bisa kita ganti dengan yang warna putih. Oke. Sudah mulai stabil. Aduh, kelihatan ya. Ini sekitar bentar ya. Ini agak lama emang. Turunin dulu ke bawah. Di bawah 100. Ya. Ini dapat 2000. 2023. 1900. 2023 untuk cahayanya. Berarti masuk standar yang tadi. Masuk standar yang tadi, pH-nya dicatat, kita matiin. Sekarang kita ukur untuk apa namanya? pH-nya. Ini cahayanya bukan pH, sorry, tadi sampai benar. Kita ukur untuk pH-nya. Kita ukurnya pakai pH meter. Ada alat selain pH meter, ada. Bisa dititrasi, bisa juga pakai test kit. Test kit mirip sama titrasi. Ini tinggal dimasukkan. Oke. Ini tinggal kita masukin. Nah, terus kita cabut juga.
Ini indikator pH 7. Lalu kita masukkan, terus sedikit pakai tisu, kita nyalain power, terbaca. Oke, sekarang kita masukin. Sampai dia diam. Dicatat pH-nya berapa? 8,06. Kalau di sini untuk maksimal etching itu range-nya antara 8 sampai 8,5 ya. Jadi jangan di bawah 8 katanya. Bagusnya 8 sampai 8,5. Ini tidak ada 8,6, 06. Bagus. Ini kalau mau dipakai lagi dan dicelupin di tempat lain, ini dimasukin dulu ke Aquades ya. Masukin dulu ke Aquades, baru kita pakai di tempat lain di sini. Karena sumber airnya sama. Oh, tadi suhunya berapa? Tadi suhunya berapa? Berapa terbaca suhunya? 25. Masa sih 25? Oh ya, ini agak dingin. Seperti yang tadi saya bilang, ini heaternya lagi mati. Nanti dia panas lagi terus angkat lagi. Coba yang belakang ya. Yang belakang juga sama. Nanti kita ukur lagi pakai termometer. Ya, waktu heaternya nyala. Oke. Kita coba ukur yang ini. Ini sama, kurang lebih sama, 7,91. Sekarang kita coba, ini kita lap lagi, kita masukin Aquades lagi, terus kita coba masukin. Harusnya semuanya sama sih karena sumber airnya juga sama. Ini ada di 7,87 ya. Suhunya 25 semua. Nanti kita ukur lagi suhunya ya, Ma ya. Pakai ini, pakai termometer. Kita lap lagi. Masukin ke Aquades lagi. Terus yang bagian belakang. Tujuh koma 9. Jadi kalau misalkan diurut yang paling tinggi pH-nya yang dekap. Yang paling tinggi pH-nya yang dekap. Oke, sekarang ini kita simpan dulu. Kita matikan. Untuk mengkalibrasinya teman-teman harus memiliki buffer pH 7, 4 dan 10. Jadi nanti dimasukin ke larutan dengan pH 7. Terus di sini kan ada ini. Ada 7 nih, kelihatan 7. Nah, terus nanti diputar-putar ini tengahnya pakai baut sampai nilai di sininya 7. Nanti diganti ke yang 10, terus diganti ke yang 4. Oke. Suhu, untuk suhunya kita simpan aja ini di sini. Ini lihat, ini sekarang dia ada di 27. Kita simpan aja di sini. Kita biarin, nanti kita lihat. Tuh, kalau ini naik. Tuh.
ya. Nih, tadi saya celupin, ada di angka berapa sekarang? Ada di angka 30 kan? Ya. Tuh, kalau misalkan kita celupin di sini dalam kondisi tercelup, dia ada di angka 31. Kalau yang tadi berarti suhunya benar. Ya, ada di angka 31. Yang nggak pakai heater, kalau ini mah tinggal celupin lagi aja, paling dilap dulu sebelumnya. Yang nggak pakai heater ini ada di angka 27. Ya, kelihatan kan ada merahnya. Ada di angka sekitar 27. Yang lain juga pasti sama, yang belakang juga pasti sama, sekitar 31. Yang itu juga sama, sekitar 27. Sekitar 27. Oke, sekarang kita sudah mengukur pH, sudah mengukur suhu, sudah mengukur lux. Sekarang kita akan mengambil sampel. Ini kita beresin dulu. Sekarang kita akan mengukur sampel. Kita akan mengambil 2 mili untuk menghitung jumlah sampel. Untuk menghitung jumlah sampel. Harusnya jumlahnya semuanya sama, karena 1 gram. Ya, mau kita ambil 2 mili yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, jumlahnya pasti sama, soalnya 1 gram. Kalau nggak sama nih. Oke. Tampilan kameranya akan saya ubah jadi ke sini, ke bawah ya. Nah, ke sini. Sebenarnya bagian menghitung ini agak bingung. Kalau misalkan saya simpen saja teman-teman hitung nanti sulit. Kalau saya yang hitung nanti teman-teman minim kegiatan. Oke, kita ambil 2 mili. Ini sudah 2 mili. Ya. 2 mili. Kita jajarin aja. Biar posisinya sama. Nah, kayak gini kan ya, posisinya sama. Jadi lebih mudah. Yang lain juga sama 2 mili. Yang lain sama 2 mili. Sebentar. Ini 3 mili. Oke, ini di sini. 2 mili. Kita ambil yang sampel lain lagi. Pastikan ketika mengambil sampelnya itu artemianya teraduk dengan sempurna. Ini kita lagi 2 mili. Sekarang yang terakhir. Ini juga kita ambil 2 mili. Ini kita ambil 2 mili. Ini teman-teman yang hitung. Nanti akan saya zoom, akan saya dekatkan kameranya.
Silahkan teman-teman screenshot videonya, lalu teman-teman hitung berapa jumlah kiste artemianya. Berarti kalau di lembar kerja itu kan ada ulangan ya, 3 kali ulangan, mengulang 3 kali. Kalau sekarang mah nggak usah, 1 kali aja, tapi teman-teman yang hitung. 1 kali aja teman-teman yang hitung. Ini yang di dekap, ini yang non dekap suhu ruang, ini yang non dekap suhunya 30 derajat Celcius ya, 30-31 tadi. Ini yang abrugan, yang nggak dihidrasi, yang nggak direndam dulu dengan air tawar, langsung dimasukin ke media penetasan. Sekarang akan saya ganti tampilan kameranya agar lebih mudah mengamati. Saya kasih lampu. Silakan teman-teman screenshot, lalu teman-teman hitung ya. Nanti saya akan satu-satu saya tampilkan satu-satu, one by one. Oke, sebentar, ini saya lap dulu. Saya kasih latar hitam biar mudah menghitung. Nah, silahkan teman-teman screenshot, lalu teman-teman zoom, lalu hitung. Saya rasa cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas, bisa terhitung. Tuh. Ya, saya putar untuk perspektif lain, saya goyang untuk perspektif lain. Silakan di screenshot dan dihitung manual, dihitung satu-satu. Ini yang dekap, selasi. Oke, saya rasa cukup waktunya. Kita masuk ke sampel selanjutnya, yaitu yang non dekap dengan suhu ruang. Ya, non dekap dengan suhu ruang. Nah, yang ini ya. Ini silakan teman-teman hitung, di screenshot lalu di zoom. Saya rasa gambarnya cukup jelas untuk di screenshot dan di zoom. Saya putar untuk perspektif lain. Saya putar lagi untuk perspektif lain. Lalu saya goyang-goyang untuk perspektif lain. Oke, saya rasa cukup. Lalu selanjutnya adalah yang non dekap ya, tapi suhunya ada di 30 sampai 31 derajat Celcius. Saya goyang-goyang. Oke. Saya rasa gambarnya cukup jelas untuk di screenshot dan di zoom dan dihitung. Saya putar untuk perspektif lain. Oke, saya goyang-goyang untuk perspektif lain. Oke. Selanjutnya ini adalah yang abrugan. Jadi nimbang langsung masukin ke media penetasan salinitas berapa tadi, 25 ppt. Oh ya, nanti pada video selanjutnya
akan kita ukur salinitasnya. Jadi yang 20 ppt 20 gram. Jadi yang kita masukin tadi garam 20 gram itu benar 20 ppt atau enggak, nanti kita cek besok pada video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup. Tadi mulai ditetaskan sekitar pukul 1, sekitar jam 1. Jadi sekarang ini kan jam 8 malam, sudah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. 7 jam yang dekap belum menetas, yang lain juga sama belum menetas. Ya. Jadi nanti yang 2 mili ini tinggal dikalikan dengan yang 1000 itu. Berarti nanti 2 dikali 500, misalkan di sini ya. Di sini jumlahnya ada 138. Nanti 138 itu kan dalam 2 liter. Kalau dalam 1000 liter, dalam 2 mili. Kalau dalam 1000 mili berarti tinggal dikali 500. Ya, tinggal dikali 500 berarti itulah jumlah ciste artemia dalam 1 gram. Jumlah ciste artemia dalam 1 gram. Nanti setelah menetas juga sama, kita akan melakukan hal ini pada artemia yang hidup. Oke. Saya rasa cukup. Nanti akan kita amati lagi besok pagi. Ya. Nanti akan kita amati lagi besok. Salinitasnya juga sama besok. Lalu ukuran cistenya juga bukan besok lah, video selanjutnya. Ukuran dari cistenya juga sama video selanjutnya. Nanti kalau ukuran dari Nauplii artemianya sama pada video selanjutnya. Ya, jadi video selanjutnya itu sampling artemia, salinitas, dan ukuran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.